Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 3 Januari 2022 terambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Firman Tuhan berkata, "Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Jalaikon sun daulat rohamuna tu Jehovah de batatai, asamar parange di bagasan akka patikna, jala mangaraduti akka tonana, suman songon sadarion." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik hidup yang berpaut kepada Tuhan. Jemaat Kristus yang saya kasihi, berpaut artinya terikat erat, berpegang kuat-kuat, tidak bisa berbuat sesuka hati. Berpaut kepada Tuhan Allah menuntut suatu keputusan di dalam berbagai pilihan. Tentunya bagi yang berpaut kepada Tuhan hanya satu pilihan, untuk mengikuti perintah Tuhan. Berpaut pada Tuhan Allah adalah pilihan kehidupan. Sebaliknya, berpaut kepada pilihan lain, keinginan diri dan ilah lain akan membawa umat tersesat di jalan. Dengan berpaut kepada Tuhan Allah, kita akan memperoleh kehidupan. Sahabat yang baik hati, bagaimana cara untuk berpaut kepada Tuhan? Pertama, menjaga hati kita agar selalu kuat, memelihara dan melakukan firman Tuhan, agar kita tidak mudah menyimpang dari kebenaran di saat kita lemah. Yang kedua, berada di komunitas yang benar, yang dapat mendukung kita saat kita lemah, goyah, dan mulai kehilangan keyakinan pada Tuhan. Ketiga, ambil waktu sendiri lebih sering untuk bergaul dengan Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan agar terus melekat kepadanya. 4, terus menumbuhkan perasaan mengasihi Tuhan seperti kita mengasihi nyawa kita sendiri. Kita akan melakukan apapun untuk nyawa kita, untuk terus lanjut hidup di dunia. Jemaat Tuhan yang terkasih, Anda boleh mencobanya di rumah. Suruhlah orang lain untuk membentangkan sehelai kertas dengan kedua tangannya di hadapan Anda. Lalu cobalah untuk menyobek kertas tersebut dengan memukulkan ujung tangan Anda ke tengah kertas tersebut. Pasti mudah sekali bukan? Kertas itu pasti akan langsung sobek. Lalu mintalah kertas yang lain dan suruhlah orang itu untuk membentangkan kertas tersebut di depan sebuah tembok atau dinding. Sekarang Anda bisa mencoba menyobek kertas tersebut dengan ujung tangan Anda. Pasti sangat sulit bukan? Bahkan tangan Anda lama-lama akan terasa sakit karena terkena tembok. Anda lihat, ketika kertas itu berdiri sendiri, maka ia mudah sekali untuk disobek atau dirusak. Tetapi ketika kertas itu menempel pada tembok atau dinding, maka kertas tersebut sangat sulit untuk dirusak. Pelajaran dari percobaan ini adalah bahwa ketika dalam hidup ini kita berdiri dengan kekuatan kita sendiri,
maka kita akan mudah dirusakkan oleh pencobaan. Masalah dan gangguan dari si iblis yang datang dalam hidup kita akan mudah tertekan, putus asa, kehilangan pengharapan, sehingga akhirnya mengambil langkah yang salah, yang ujungnya hanya membawa kegagalan dan membuat hidup kita makin terpuruk. Tetapi ketika hidup kita menempel pada dinding yang kekal, Allah yang hidup, gunung batu sumber kekuatan, Tuhan Yesus Kristus namanya, maka tidak ada satupun yang sanggup merusakkan hidup kita. Pencobaan boleh ada, masalah dan pergumulan boleh datang silih berganti, namun kekuatan dan kuasa Tuhan terus-menerus berkarya dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk mengatasi semuanya itu dan keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Ketika kita tidak berpaut pada Tuhan, maka segala sesuatu akan berlawanan dengan kita. Namun, ketika hidup kita berpaut pada Tuhan dengan menuruti segala ketetapannya dan mengikuti segala perintahnya dalam kesetiaan, maka siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Itulah sebabnya ketika hidup kita berpaut pada Tuhan, maka jaminan kemenangan dan keberhasilan pasti kita dapatkan di tahun 2022 ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan bangga karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Ajarkan kami untuk terus berpaut, melekat dan berkomitmen kepadamu, agar hidup kami semakin berdampak bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat tahun baru, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.